Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Kobayogas dan channel Learn to Vlog channel. Hari ini KB dan Nyonya mau jalan-jalan pakai motor yang ada di hadapan Let's sekalian, yaitu SM Sport V16 yang modelnya hampir Davidson ya. Motor-motor cruiser gitulah, Harley gitu, oke. 250 cc V-twin alias V2 2 silinder, 250 cc 2 silinder berkonfigurasi V alias V-twin. Nah begini suaranya. Kebiasaan Nyonya tuh, Nyonya tuh kelihatannya nggak terlalu jauh, yang penting kita sudah mencoba feeling boncengan menggunakan motor ini, SM Sport V16 namanya ya. Yuk, nanti akan KB update seperti apa feelingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, daerah sini sepi banget, Let's. Hitungannya sepi loh. Biasanya di sini tuh sumber macet biasanya. Apa sih itu namanya tuh? Pokoknya ya itulah. Ini kita mau ke arah Cibubur. Intinya KB mau nambah kilometer buat si V16 ini. Karena sayang aja gitu kalau cuma dari rumah kantor nggak akan sampai 100 km. Ini yang KB rasakan, ada sejauh ini ada hangat-hangat kuku di sebelah betis kanan ya, karena motor ini juga tidak memiliki atau tidak menggunakan pendingin cairan atau air, tidak menggunakan radiator ya istilahnya, tapi menggunakan pendingin udara. Jadi kayak mesin-mesin Harley ya kebanyakan ya. Karena memang ini si SM Sport itu membangun atau membuat V16 ini memang didesain atau dibuat sedemikian rupa konvensional, dalam arti benar-benar mendekati mendekati kesan atau memang mengikuti teknologi motor-motor model cruiser yang konvensional tanpa radiator gitu ya. Ya Harley misalnya, atau yang bobber kayak Yamaha Volt kayak gitu-gitu ya. Yamaha Bolt kalau nggak salah, Yamaha Bolt ya, dia tanpa radiator juga. Jadi teknologi mesinnya tuh dibilang kuno sih enggak, tapi dipertahankan originalitasnya. Karena memang katanya gitu ya, model-model cruiser gini ya sejak zaman dulu itu ya nggak modern mesinnya, konvensional, jadi dipertahankan seperti itu gitu. Nah ini entah mataharinya memang ada di sebelah kanan apa gimana, tapi yang kami rasain betis kanannya lumayan ini nih, lumayan panas juga nih lama-lama nih. Kalau untuk boncengan yang kami rasain ya, bantingan suspensinya itu pas kalau boncengan, tapi kalau sendiri masih agak keras kalau untuk sendirian. Nah nanti kalau udah agak jauh mungkin pas turun KB akan nanya Nyonya bagaimana rasa diboncengin sama V16 ini ya, apakah pegel, karena memang kalau dilihat bentuk joknya itu tidak lebar tapi memanjang seperti roti tawar ya, kayak di Vultus misalnya atau Honda Rebel juga begitu. Nah kata Nyonya tuh Honda Rebel juga nggak enak kalau buat boncengan jauh-jauh. Jadi kalau misalkan mau boncengan, Let's harus ibaratnya keluar modal lagi untuk memperbaiki performa dari jok belakang biar lebih nyaman buat boncenger atau penumpang belakang gitu Let's. Dan kayak biar rasa juga sama juga ini. Harus begitu bagian belakangnya atau jok belakangnya. Perpindahan giginya halus, meskipun gak halus-halus banget, maksudnya standar ya, tapi bisa dikatakan halus ya. Dan ini hanya
speed atau 5 speed saja. Ya, balik lagi karena modelnya memang sengaja dibuat konvensional, mengikuti cruiser-cruiser original dari zaman dulu gitu ya, yang giginya juga tidak membutuhkan terlalu banyak jumlahnya. Jadi ini hanya sampai gigi 5 aja. Dan ini motor enak banget kalau dipakai untuk cruising atau berjalan di kecepatan segini dengan RPM cukup rendah, 3000, 4000 gitu ya. Nah, kalau kita coba geber, dia akan ada terasa vibrasi atau retro di 5000, terus sampai sekitar 6000-an, dan berangsur-angsur atau pelan-pelan menghilang saat jarumnya udah mulai naik ke 7, angka 7. Sejauh ini kami belum geber karena ini bonceng nyonya, takut dia protes. Tapi nanti kalau ada yang benar-benar kosong, kami akan coba untuk agak geber dikit ya, untuk mengetahui performa mesinnya gitu. So stay tune. Sejauh ini sih yang jelas emang motor kayak begini, model cruiser gitu, emang enak banget, santai ergonominya ya, santai banget, santuy gitu. Meski di atas kertas mesin motor ini hanya bertenaga 17 PS, tapi yang kami rasakan sih sangat bertenaga dan lebih dari cukup untuk sekedar overtaking ya. Dan memang si mesin ini mainnya di bawah tengah. Karakternya memang dibuat sedemikian untuk keasikan berkendara sebuah cruiser gitu ya. Cuman karena torki, karena berkarakter torki di bawah dan tengah, jadi kadang-kadang kalau di gigi bawah atau di tenaga bawah di agak nut-nutan kalau kita kurang pas untuk melepas kopling misalnya gitu ya. Kita akan coba akselerasi. Tuh, cukup kuat akselerasinya meskipun nggak dahsyat. Alhamdulillah, let's, kita sudah sampai Cibubur. Jadi karena stangnya begini agak kagok sih, butuh adaptasi beberapa saat sebelum benar-benar bisa menguasai istilahnya. Jadi bawa Harley itu ya sebenarnya nggak gampang juga, apalagi ngebut gitu kan, karena bodinya itu cenderung mau lurus aja gitu, karena belok pun ternyata nggak, pas belok terbalik terutama ya, nggak cukup stang yang belok, tapi badan juga harus nggak mau dicondongin gini. Kalau nggak, insya Allah lu bisa ngikut, aduh banyak lubang, lu bisa ikut gubrak juga gitu kalau badan nggak dicondongin, kecuali mungkin udah bener-bener biasa gitu ya gitu. Jadi untuk riding impression sejauh ini untuk si SM Sport V16 atau V16 250cc 2 silinder V twin itu seperti ini versi ridingnya. Nanti kalau versi non riding akan KB padukan dengan video riding ini. Oke, let's stay tune. Jadi apakah worth it? Ya seperti yang kami bilang, ini tenaganya udah lebih dari cukup karena terbantu dengan 250cc ya. Torsinya juga asik, menyenangkan. Ya gigi 4 nih, tuh enak. Dan kalau udah terbiasa sih sebenarnya buat slip juga oke. Nah, untuk pengereman juga kayaknya butuh adaptasi ya, karena ini stangnya cenderung tinggi dan remnya juga dibilang kurang responsif gak, cuman kayak ada delay aja gitu. Jadi kalau kita tarik ini sedikit nih nggak ada, nah harus kita tarik lagi lebih banyak baru dia mau ini bereaksi. Karakter remnya sih kalau kata KB. Tapi kalau udah bereaksi atau respon, bagus remnya tuh, bagus kalau udah bereaksi. ABS pula ya, sesuai dengan website. Untuk rem belakang juga lebih dari cukup pakem. Rem belakangnya sangat membantu untuk kinerja rem depannya. Oke, saat ini si motor dijual seharga 57,7 juta untuk tahun 2021. Nah ini kayak putar balik ini nih gampang-gampang susah nih, badan harus condongin. Kalau tetap mempertahankan
ergonomi yang begini lu bisa aja terguling karena terlalu enak. Mungkin disangkanya bisa belok dengan badan tetap ke belakang, padahal enggak. Kalau mau belok patah atau terbalik, lu badan lu emang mau nggak mau harus maju gitu ya. So that's tricky emang gitu ya.